Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel CIS Chemistry Inspirasi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi. Di video kali ini saya akan memperlihatkan cara memproduksi atau membuat gas oksigen ya. Jadi salah satu pembuatan gas oksigen adalah bisa dengan cara elektrolisis ya. Kalau di materi SMA itu materinya ada di kelas 12 ya, di bab elektrokimia. Nah, ini salah satu aplikasinya ya dari teori itu. Jadi untuk membuat gas oksigen itu bisa salah satunya yaitu dilaksanakan dengan cara elektrolisis ya. Sebenarnya ada cara lain yaitu bisa dengan destilasi udara ya. Di udara ini kan kita kenal ya, udara itu mengandung sekitar 20%-an oksigen ya. Nah, itu bisa dicairkan ya, dan kemudian nanti didestilasi ya. Nanti gasnya dipisah-pisahkan, ada gas oksigen, gas nitrogen dan sebagainya ya. Di udara kan kita paling banyak gas itu adalah gas nitrogen ya. Kalau dulu adalah sekitar 78%-an ya, oksigen sekitar 20%-an. Nah, ini adalah cara yang lainnya yaitu dengan cara elektrolisis. Jadi oksigen ini bisa diproduksi dari air ya. Dari air itu kan rumus molekulnya H2O. Nah, H2O ini berarti terdiri dari dua unsur yaitu ada unsur hidrogen dan unsur oksigen ya. Nah, menarik ya ini, jadi air itu, molekul air itu bisa dipecah menjadi molekul gas hidrogen dan kemudian menjadi molekul gas oksigen. Nah, pada video ini kita akan lihat prakteknya. Ini konsepnya adalah elektrolisis. Nah, ini peralatan yang diperlukan ya. Ini sudah jadi rangkaiannya. Ini di sini kita butuh elektroda. Elektrodanya ada dua di sini. Yang digunakan adalah elektroda karbon ya atau grafit. Nah, begini ya. Ini juga ada di dalam batu baterai ya, di dalamnya ada juga. Ini juga bisa beli juga di toko kimia ya. Ini elektroda karbon. Ya, ini sudah dipasang di sini ya. Ini sudah pernah dipasang. Elektrodanya inet ya. Di konsep elektrolisis kelas 12 itu elektroda itu ada dua jenis, ada elektroda inet, ada elektroda yang aktif. Ya, elektroda inet itu adalah salah satunya adalah karbon ya. Kalau kita punya emas bisa juga ya elektrodanya emas. Nah, ada bisa emas, platina ya, platina, emas, karbon, PtCAU, platina, karbon, emas. Nah, itu elektroda inet. Jadi pada percobaan ini kita harus menggunakan elektroda inet ya untuk bisa memproduksi gas oksigen ini. Nah, kali ini digunakan elektroda karbon. Nah, ini sudah dipasang ya. Ini sudah dilem ya. Ini bawahnya. Nah, itu dilem ya dari bawah. Dilem. Lemnya pakai apa? Bisa dibantu dengan ini lem tembak ya. Lem ini. Ini sudah jadi. Nah, ini tabungnya saya gunakan dari ini suntikan. Ya. Nah, suntikan diambil ininya saja tabungnya ya. Ini beli di toko kesehatan ada ya. Ini sudah dimasukkan ke sana ya, sudah ditempelin. Digunakan dua buah, satu di sini. Ya, ini gunakan suntikan ini buat tabungnya. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Nah, kemudian ini air ya. Nah, dalam elektrolisis ini diperlukan yang namanya elektrolit ya. Elektrolitnya di teorinya kita harus cari bagaimana caranya agar yang bereaksi itu adalah nanti menghasilkan gas oksigen. Ya, pada kali ini yang saya gunakan adalah ini dari kalium sulfat ya, kalium sulfat K2SO4. K2SO4 ini sudah ditimbang ya. Saya masukkan ke sini. Nah, ini elektrolit, harus ada elektrolit. Nah, dilarutkan dulu. Nah, coba ya, ini saya tadi bikin 8,5 gram. Nah, ini nah, ini elektrolit ini ya, cari di teorinya apa yang bisa. Nah, intinya adalah bagaimana caranya agar yang bereaksi nanti di kutub baterai positif itu adalah oksidasi air menjadi oksigen. Nah, pada kali ini pakainya saya K2SO4 ya. Bisa juga dengan asam sulfat ya, asam sulfat. Bisa juga dengan, ada yang mencoba dengan soda kue. Soda kue kan NaHCO3 ya. Nah, itu jadi anion-anion yang ada oksigennya
HCO3, CO3. Nah, itu nanti bisa digunakan ya. Nah, pada kali ini digunakan SO4. Ya, ini bisa juga ya, anionnya SO4. Kita aduk dulu. Ini larut ya. Nah, ini ya, jadi harus ada elektrolit, karena kalau nggak ada elektrolit si air ini sangat sulit ya di bereaksinya. Jadi pakai elektrolit. Nah, pada kali ini saya gunakan apa tadi? K2SO4, kalium sulfat atau potasium sulfat ya. Nah. Oke, nah ini sudah jadi ya larutannya. Jadi yang penting ada larutan, kasih elektrolitnya, kemudian ada elektrodanya. Nah, ini dihubungkan ke baterai ya. Ini power supply. Nah, saya pasang di 10 volt dulu ya, kita coba. Atau biar langsung cepat di 12 volt ya. Nah, tinggal dihubungkan. Nah, nanti di elektrolisis harus benar menghubungkannya ya. Kita rumusnya adalah elektrolisis itu kenap katoda negatif ya. Katoda negatif, yang kutub negatif itu adalah katoda. Berarti katoda itu reaksi reduksi ya. Anoda positif. Ya, anoda itu reaksinya oksidasi, kutub positif ya. Kutub positif ini nanti akan ada reaksi oksigen. Ini kita pasang aja dulu. Nah, pilih yang DC ya, harusnya harus DC. Ya, harus searah. Bisa juga berarti pakai baterai ya. Ini. Nah, yang merah biasanya dikelistrikan ya, positif. Yang hitam negatif biasanya. Nah, kemudian kita capitkan aja ke bawah ya. Nanti kita lihat reaksinya ya, nanti untuk teorinya. Nah, capitkan ke si elektroda ini. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Oke. Nah, elektrodanya jangan yang berkarat. Nah, nanti ya diset seperti ini. Ya, yang satu ke kutub positif, yang satu ke kutub negatif ya. Bisa juga berarti pakai batu baterai ya. Batu baterai yang kotak itu, yang kotak ada itu 9 volt ya. Ini kita 12 volt ya. Nah, ini hasilnya ya, saya lihat. Ini yang sebelah kanan itu adalah gas hidrogen, yang sebelah kiri ini adalah gas oksigen ya. Sama-sama dihasilkan gelembung gas ya. Nah, lihat ya, nah itu ada gelembung gas. Yang sebelah kiri itu oksigen ya. Itu memang lebih sedikit ya. Jadi dia produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan hidrogen ya, 2 kali lipatnya. Tapi ada ya, kelihatan gelembung gasnya. Kalau untuk menguji terbentuknya gas ini bisa juga ini yang ditutup ya. Yang ditutup, ini ditutup. Nah, nanti si gas ini kan akan jadi lebih banyak, nanti airnya akan makin ke bawah. Ini bisa juga ditutup. Ini tutup. Nah ya, kita bisa lihat di sini. Ini kalau ini ditutup ya, misalnya ini nanti ditutup, dia akan kelihatan, nanti akan gasnya semakin banyak. Nah, yang sebelah kanan ini adalah hidrogen. Kenapa? Karena dia adalah katoda ya, yaitu yang dihubungkan dengan kutub negatif baterai ya. Ini power supply, ini yang hitam. Yang hitam ini negatif ya, kutub negatif. Ini kutub negatif ya, kabelnya lihat. Nah, ini. Ini kutub negatif. Nah, yang ini adalah kutub positif. Nih, positif. Ya, yang merah.
ini kutub positif. Ini bawahnya ini ya. Nih, capitin ke elektrodanya. Oksigen. Ya, kalau penglihatan nanti ini bisa ditutup, dia nanti akan terlihat ini gasnya makin berkurang. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat praktek ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah praktek elektrolisis yang telah dilakukan ya, seperti itu. Jadi ini adalah sebagai materi praktek dari materi elektrolisis di kelas 12 ya. Ini babnya bab elektrokimia. Nah baik, akan saya perlihatkan beberapa alat yang digunakan di percobaan ini. Mari kita gunakan wadah. Nah kemudian ini elektrodanya elektroda karbon. Ini ada alasan kenapa pilih elektroda karbon, karena elektroda harus pakai yang inert untuk bisa menghasilkan gas oksigen ini. Kalau di materinya biasanya dikenal dengan singkatan PT CAU ya, PT CAU, platina, karbon, Au, emas, aurum. Ya, jadi ada 3 PT CAU itu yang dikenal sebagai elektroda inert. Nah, makanya saya pilih karbon karena lebih murah ya. Kalau kita ada platina silakan bisa dipakai, kalau ada emas bisa dipakai di sini. Nah, ini elektrodanya. Bagaimana nempelin ke sininya ya, dimasukin ya ke dalam, ini bolong dulu, kemudian masukin, kemudian dilem. Lemnya pakai apa? Bisa pakai ini lem tembak, namanya lem tembak. Ini seperti ini, banyak di toko bangunan ya, cari lem tembak. Nah seperti ini, kemudian disetting, nah kemudian dihubungkan ke listrik. Kemarin kita pakai power supply, isinya bisa juga kalau untuk kita yang di rumahan berarti pakai baterai ya. Baterai gunakan yang baterai kotak kayak gini. Nih, ini 9 volt ya, 9 volt. Ada tulisannya 9 volt. Ini 9 volt. Kemarin kita pakai power supply ini di 12 volt ya, nggak jauh beda ya. Ini pakai 9 volt ini pakai 9 volt. Kalau baterai yang biasa kan itu 1,5 volt ya, terlalu kecil. Jadi gunakan aja yang kotak. Dan ini juga lebih enak berarti pakainya. Nah kemudian nanti aplikasinya seperti ini. Jadi nah mirip kayak seperti ini. Ini kan kalau dipastikan hitam negatif ya, yang merah positif. Nah kalau di baterai juga ini ada tandanya, ada positif, ada negatif. Negatif, nah berarti ini mirip kayak gini. Jadi ini sama kayak gini. Nah kemudian hubungkan ke kabel. Ini namanya adalah cari aja kalau di toko listrik itu penjepit buaya. Karena mirip buaya, jadi dikenal dengan penjepit buaya ya seperti ini. Nih. Ini kalau sudah jadi ada yang jualan, ada juga yang jualannya belum jadi, misalnya dia ngasihnya yang kayak gininya doang, kasih fotonya. Berarti kita harus bikin sendiri ya. Berarti kita tinggal beli kabel ya, yang kecil aja, kabel kecil, kemudian dipasangin ke dalam. Ya. Nanti buka aja, nanti ini ada bolong-bolongnya, tinggal dimasukin si kabelnya. Nah ini alatnya, yang hubungannya. Ini kalau sudah jadi ya kita coba. Nanti tinggal hubungkan, kalau kita ini kutub negatif berarti cepitin aja ini. Ya, tinggal cepit. Nah ini enaknya baterai kotak kayak gini ya, lebih gampang. Saya kayak gini ya. Nanti ini hubungkan ke kutub elektroda yang mana. Ya seperti ini. Nah ini kutub negatif, berarti ini nanti kutub negatif, berarti ini katoda ya. Nanti hidrogen di sini. Nah yang satunya lagi berarti tinggal ditempelin juga ya. Jadi kemarin cara bikinnya ada merah hitam, biasanya merah, kalau ini hitam. Yang satunya lagi juga tinggal ditempelin. Tempelin ya. Nanti ke yang kutub satunya lagi, nah yang kotak ini. Ya. Nah ini positif, ini negatif ya. Jadi seperti ini kalau pakai baterai kotak ya. Nah ini. Kemudian yang lainnya nanti kasih air ya sendiri. Kemudian yang lainnya, nah ini percobaannya kemarin kita pakai suntikan ini. Kita tabung suntikan. Nah kemarin saya pakai suntikan karena tadinya pengen lebih lanjut si gas yang terbentuk ya. Tadinya tujuannya seperti ini ya.
coba, jadi gasnya pengen dialirkan ke sini ya. Jadi pengen nyoba gasnya di sini. Ya. Misalnya gas hidrogen, misalnya sifatnya gas hidrogen itu adalah mudah terbakar ya, karena dia bahan bakar. Nah, biasanya kalau dikasih api dia akan bem. Nah, itu ya kalau gas hidrogen. Kalau untuk menguji gas oksigen biasanya dipakai bara api, misalnya punya lidi ya, dari sapu lidi ada lidi atau kayu kecil dibakar, kemudian matiin. Nah, nanti kan ada bara apinya, baranya tanpa api. Nah, kemudian nanti dicek isi gas oksigennya, ya gas oksigennya. Nah, nanti kan dia kalau oksigen nanti cirinya bara apinya itu akan menjadi nyalanya lebih terang, sedikit lebih terang. Nah, itu biasanya untuk tes oksigen di laboratorium seperti itu ya. Ini tadinya kenapa saya pakai ini karena pengen lebih ya, tapi kita belum pakai ini. Nah, ini bisa juga dipakai tabung reaksi ya, tabung reaksi. Nah, tabung reaksi jadi nggak pakai sistem kayak gini, pakainya tabung reaksi. Bisa juga ya, banyak yang sudah melakukan dan kayak gini. Nanti si tabung reaksinya diisi dulu ya dengan lautannya yang banyak, kemudian nanti tutup kipas sedikit, kemudian tutup di sini. Nanti ini sampai penuh, jadi sini penuh, airnya penuh, ya juga penuh, ya nanti masukin. Jangan ada udara dulu, ya seperti itu. Kemudian nanti dikasih listrik, hubungkan listrik. Ya nanti kan gas yang terbentuk akan lama-lama ke sini, ya. Nanti akan ada di sini gasnya. Nanti airnya akan terdorong ke bawah. Nah, ini kalau pakai tabung reaksi dia bisa juga dilakukan pakai tabung reaksi, ya seperti itu. Kemudian untuk kemarin ya elektrolit yang saya gunakan kalium sulfat ya, karena ada di labnya ini ya. Biasanya bisa juga zat yang lain ya. Nanti dibaca teorinya di elektrolisis bagaimana agar air itu teroksidasi menjadi gas oksigen. Nah, itu adalah nanti harus pilih zatnya yang misalnya kalau anion itu yang ada oksigennya ada sulfat ya, sulfat, bisa juga karbonat ya, CO3. Nah, makanya bisa juga dicoba digunakan soda kue. Soda kue itu kan bahan utamanya NaHCO3 ya, natrium dikarbonat, karena maksudnya natrium dikarbonat itu bahan utama di soda kue itu. Bisa juga digunakan ya, saya lihat juga beberapa pendengar sudah menggunakan itu. Jadi soda kue gas lautan ya. Nah, itu ya, jadi nggak harus lakukan gas sulfat. Bisa juga asam sulfat. Nah, asam sulfat bisa dari mana ya? Saya belum bisa banyak, tapi sepertinya bisa juga dari air aki ya. Di bengkel mobil kan banyak yang jual air aki. Nah, itu air aki itu adalah bahan utamanya adalah asam sulfat ya, dengan molekul tertentu, tentunya bukannya sulfat ya. Tapi itu ada asam sulfatnya. Sepertinya itu juga bisa dicoba digunakan ya. Yang penting kita harus selalu baca ya teorinya, agar ketika kita menggunakan zat itu kita juga sudah tahu keamanannya, safety-nya seperti itu. Nah, itu untuk elektrolit ya. Tadi sudah, kemudian set lain, nah ini alternatif yang lain, jadi tidak harus selalu punya power supply, bisa juga pakai baterai ya, bisa beli. Nah ini ya. Kemudian tadi elektrolitnya bisa soda kue ya, kalau yang rumahan banyak, di toko kue banyak soda kue ya. Nah, seperti itulah praktek ya, ulasan praktek ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe